Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kiranya damai Tuhan, Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita mampu mendengarkan firman ini dan dengan sukacita kita akan mengerti dan mampu melakukannya. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena kami merasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan kami merasakan waktu ini adalah saat yang begitu indah bagi kami. Karena Tuhan begitu baik. Karena Tuhan masih melayakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah harapan kami. Kiranya firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh semakin menguatkan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50, demikian bunyinya. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa firman yang kita dengarkan pada hari ini. Ketika kita memandang, kita kembali melihat kenyataan kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sering sekali ada rasa bangga ketika kita mendapatkan saudara, atau ketika kita diakui sebagai saudara, atau ketika kita merasakan bahwa seseorang itu adalah saudara kita. Terlebih-lebih kita sebagai orang karo, sering kita membuat seseorang, mengangkat seseorang menjadi saudara kita. Apalagi dengan kita yang punya identitas marga. Walaupun mungkin kita tidak pernah bertemu, tidak ada hubungan darah, tapi ketika kita punya satu marga atau satu kampung, satu asal, dan sebagainya, lantas kita mengatakan bahwa kita adalah bersaudara, maka kita sangat bahagia, kita sangat sukacita. Dan kadang-kadang saudara yang demikian sangat membuat kita berbahagia dan kita akrab dengan orang ketika kita mengatakan inilah saudaraku, atau dia mengatakan kamu adalah saudaraku. Jadi itu artinya bahwa begitu pentingnya saudara dalam hidup kita. Saudara itu bagaikan diri kita sendiri. Saudara itu bagaikan orang yang mampu membahagiakan kita dan memperlengkapi kehidupan kita. Apalagi yang kita rasakan itu sebagai saudara kita adalah orang yang bijaksana atau orang-orang yang bisa diandalkan. Maka semakin besar rasa sukacita kita, bahkan mungkin rasa percaya diri kita ketika kita mengatakan itu adalah saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mengatakan siapakah saudaranya. Ketika Yesus mengatakan siapakah saudaranya, tentu dalam hati kita pada saat ini, apakah aku termasuk saudara Yesus? Tentu kita akan merenungkan, apakah saya termasuk saudara Yesus? Mari kita mendengar apa katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Dia katakan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Dia tunjuk banyak orang, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Karena pada saat itu murid-muridnya mengatakan, "Ibumu ada di luar. Saudara-saudaramu ingin bertemu dengan engkau." Maka Yesus menjawab, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Siapakah itu? Apakah memang ibu yang melahirkan dia? Atau saudara-saudaranya yang hidup serumahan dengan dia? Maka apa yang dia katakan? Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki,
dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat bahagia kita bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, kata Yesus, dialah saudaraku. Baik saudara perempuan, saudara laki-laki maupun ibuku, itu kata Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita mempunyai saudara yang ada di dunia ini, manusia biasa, kita bangga. Apalagi dia bisa dikatakan orang terhormat, kita sangat bangga. Bahkan mungkin kita akan mengatakan dialah saudaraku. Kadang-kadang saudara itu menjadi andalan kita. Nah, pada hari ini Tuhan pemilik dunia ini, pencipta dunia ini, pemilik hidup kita, yang maha kuasa, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dia katakan, siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pada hari ini melalui firman ini Tuhan katakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi saudara Yesus, ternyata satu syarat ini harus ada pada diri kita. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendaknya, itu menjadi satu syarat bahwa kita adalah saudaranya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bangganya kita kalau pada saat ini Tuhan mengakui engkau adalah saudaraku. Dia katakan demikian kepada kita. Maka sungguh-sungguh kita adalah orang yang sangat dekat dengan Dia. Orang yang pantas untuk kita banggakan. Tuhan yang pantas untuk kita agungkan dan muliakan. Dan Dia mengatakan, engkau adalah saudaraku. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Jadi apakah kita ini kalau Tuhan mengatakan engkaulah saudaraku? Tentu kita adalah salah satu dari begitu mungkin banyaknya orang yang beruntung. Kita adalah salah satu yang beruntung dalam hidup ini. Karena pada saat ini ketika kita katakan aku mau melakukan kehendak Tuhan, aku sudah melakukan kehendak Tuhan, aku akan terus melakukan kehendak Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka kita adalah saudara Yesus. Kalau kita bersaudara tentu kita bisa dekat dengan Dia, bermohon kepadanya, meminta kepadanya, dan yang paling penting adalah kita pantas untuk membanggakan Dia dalam hidup kita. Kita banggakan Dia melalui perbuatan kita. Kita banggakan Dia melalui ucapan kita. Dan kita terus bangga bahwa Dia adalah saudara kita. Sekaligus menjadi Tuhan kita, penyelamat kita, penolong kita. Dia yang penuh kuasa, Dia yang maha kasih, Dia yang maha pemurah, Dia yang maha pengampun. Kita bahagia, kita bersyukur, dan kita sangat berharga ketika Dia mengatakan bahwa kita adalah saudaranya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kita. Kita nyatakan rasa bangga kita ketika kita sudah dinyatakan bahwa kita adalah saudara Yesus. Sekaligus Dia adalah Tuhan kita. Kita nyatakan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap berbahagia. Kita harus tetap sukacita sekali apapun yang terjadi. Karena kita punya saudara, yaitu Tuhan pemilik hidup kita. Di dalam Dia segala sesuatu bisa terjadi. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Dan apa yang penting bagi kita, banggakan Dia, lakukan kehendak-Nya, dan mintalah apa yang kita inginkan. Dan yang penting juga kita ingat adalah lakukanlah kehendak-Nya. Itu yang Tuhan minta dari kita. Dan itu tidak susah, karena ketika kita punya tekad melakukan kehendak-Nya, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Demikianlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah karena pada hari ini Tuhan katakan bahwa kita semua adalah saudara-saudaranya. Dan tetaplah semangat untuk melakukan kehendak-Nya sehingga hidup kita akan semakin bahagia, semakin sukacita, semakin kuat, semakin tangguh. Tuhan memberkati firman yang sudah kita dengarkan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan menyatakan sesuatu yang membuat kami memiliki rasa bangga, percaya diri, bahagia, sukacita. Karena kami merasa dikasihi oleh Tuhan. Kami merasa diperhatikan. Kami merasa dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ketika kami melakukan kehendak Tuhan, maka kami adalah saudara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami untuk menjadi saudaramu. Layakkan kami untuk membanggakan Tuhan dalam hidup kami. Layakkan kami untuk bersuka cita karena Tuhan adalah saudara kami. Sekaligus sebagai Tuhan kami, penolong kami, yang mengasihi kami, yang selalu memperhatikan hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami akan menaikkan syafaat kami kepadamu. Dan kami memohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Maafkan kami ya Tuhan. Jangan kau lihat dosa-dosa yang selalu kami lakukan. Tapi kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami, sehingga kami layak untuk menyampaikan apa yang kami inginkan dan harapkan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kasih Tuhan lebih besar dari semua dosa kami. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami teringat pada saat ini dalam seluruh situasi kehidupan kami. Dan juga orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini sedang menderita karena persoalan kehidupannya. Ada yang bermasalah tentang pekerjaan, yang tentunya berdampak kepada ekonomi rumah tangganya. Tuhan kami mohon, Tuhan adalah sumber segalanya. Tuhan adalah sumber jalan keluar. Berikanlah pekerjaan dan berkatilah setiap pekerjaan yang dilakukan, yang kami lakukan sekecil apapun pekerjaan itu ya Tuhan. Kami mohon kalau Engkau memberkatinya tentu akan memberikan hasil, memberikan rezeki bagi kami yang akan mencukupkan seluruh kebutuhan kami dan seisi keluarga kami dan anak-anak kami dan semuanya ya Tuhan. Berikan rezeki, berikan pekerjaan kepada kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang menderita karena penyakit. Ya Tuhan, kami percaya siapapun itu orangnya yang pada saat itu Tuhan pasti tahu siapa yang sakit, siapa yang lemah tubuhnya, siapa yang terpapar virus corona. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir dalam hidup mereka, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Terkhusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami, yaitu Pertua NJ Sembiring dan Nora, yang pada saat ini juga masih berjuang untuk melawan virus yang ada dalam dirinya. Dan juga keluarga Ibu Nande Daniel Pranginangin, yang mana beberapa orang di dalam keluarga sedang berjuang untuk melawan virus yang ada dalam dirinya. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Bersama Tuhan dia bisa melewati semua kenyataan ini. Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Dan juga saudara-saudari kekasih kami, yaitu Sri Agustina, Bapak Ortania Pelawi, dan juga Bapak Elas Eka Sembiring, dan juga Srisna Guru Singa, Ibu Erlindawati Tarigan. Tuhan kami mohon semua ini Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, berikan kepada mereka kasih sayang-Mu, kuasa-Mu, nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga pada waktu yang tepat Tuhan sudah memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan anak di tengah-tengah keluarganya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berikan, Kau anugerahkan anak untuk mereka kasihi, mereka besarkan, mereka bimbing untuk menjadi anak Tuhan. Terkhusus keluarga Ilayasina, Tuhan jauhkan semua yang menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan anak, untuk dia kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan adalah sumber kehidupan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa berikan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini berjuang untuk menggapai masa depannya. Anak-anak kami yang mungkin tahu arti masa depan, dan mungkin ada yang masih belum tahu apa arti masa depan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan mempersiapkan mereka semuanya untuk mendapatkan masa depan yang baik yang datangnya dari Tuhan. Berikan mereka
sukacita untuk belajar, tambahkan kepintarannya, berikan mereka kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, menata waktu dengan baik, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, ketika mereka harus bersaing baik untuk sekolah maupun pekerjaan, mereka boleh menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu bagaimana pergumulan bangsa kami, masalah ekonomi, masalah pandemi COVID-19 yang pada saat ini juga pemerintah sedang melaksanakan vaksinasi. Kami mohon Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan mampukan pemerintah kami, presiden kami, dan juga semua pimpinan daerah. Kami mohon Tuhan, tambahkan kepintaran dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas panggilannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami, Tuhan mengasihi kami. Kami datang di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Penebus kami, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi sukacita, Sang Pemberi kebahagiaan bagi kami, Sang Pemberi berkat. Dan Tuhan, kami percaya mujizat-Mu akan terus nyata dalam hidup kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya sudah kita dengarkan, doa juga sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, terpujilah Tuhan melalui kehidupan kita, dan kita akan semakin dimampukan untuk menikmati hidup ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.